nama saya Fatriana Deli dengan NIM 642016555. Saya dari kelas 642A03, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi di sini saya mempunyai tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro untuk mempresentasikan materi dengan tema konsep, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Bisa kita lihat materi kali ini saya sudah bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada permintaan, selanjutnya ada penawaran, dan yang terakhir keseimbangan pasar. Masing-masing materi tersebut mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Yang pertama ada permintaan. Permintaan kita membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori permintaan, yang kedua ada faktor-faktor permintaan, yang ketiga ada hukum permintaan, dan yang terakhir ada kurva permintaan. Kita juga akan mencantumkan contohnya. Sama dengan permintaan, penawaran pun kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama teori penawaran, yang kedua faktor-faktor penawaran, yang ketiga ada hukum penawaran, dan yang keempat ada kurva penawaran. Berikut contohnya. Dan yang terakhir ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini kita bagi cuma menjadi 2 bagian. Ada teori keseimbangan pasar, dan yang kedua ada perubahan keseimbangan pasar. Berikut contohnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada teori permintaan. Permintaan apa sih? Kalian tahu sendiri ya permintaan apa. Jadi permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Teori permintaan sendiri menerangkan sifat permintaan pembeli pada suatu komoditas atau barang dan jasa, dan juga menerangkan hubungan antara jumlah harga dan kuantitas barang yang diminta. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama ada harga barang itu sendiri. Contohnya ketika harga minyak sedang turun, maka permintaannya pun akan bertambah dan yang membeli akan semakin banyak. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Maksudnya di sini adalah pengganti atau pelengkap. Contohnya seperti daging sapi. Ketika harga daging sapi naik, maka kita akan mencari bahan pengganti lain seperti daging ayam yang lebih murah. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin bertambah pula permintaannya. Contohnya, di pasar malam, Caca memutuskan untuk membeli satu baju dengan harga 60.000 karena dia memiliki pendapatan hanya 600.000 per bulan. Berbeda dengan Adam. Adam memiliki pendapatan 2 juta per bulan, sehingga dia bisa membeli 2 baju di toko yang berbeda. Yang keempat ada corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima ada cita rasa masyarakat. Contohnya, ketika seseorang sangat menyukai makanan pedas, maka permintaan terhadap makanan tersebut akan semakin bertambah. Yang keenam ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini sangat berpengaruh. Ketika jumlah penduduk suatu negara bertambah, maka jumlah barang dan jasanya pun akan ikut bertambah. Yang terakhir ada ramalan mengenai keadaan masa depan atau masa yang akan datang. Contohnya, ketika kita memperkirakan harga suatu beras akan naik, maka sebaiknya membeli saat itu juga, sehingga mendorong untuk membeli lebih banyak untuk menghemat uang belanjaan di masa depan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga, semakin tinggi atau banyak permintaannya. Sebaliknya, semakin tinggi harga, maka akan semakin sedikit permintaannya. Setelah hukum permintaan, selanjutnya ada kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini menggambarkan hubungan terbalik antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Seperti yang diketahui, kurva permintaan ini berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Ini di sini ada contoh. Kita lihat di sini ada tabel dan ada grafik. Jadi kurva permintaan ini mempunyai kemiringan atau slope yang bersifat negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang berarti apabila jeruk turun, maka harga jeruk turun, maka permintaan akan semakin banyak. Sedangkan ketika harga jeruk semakin naik, permintaan pun akan semakin sedikit.
Yang kedua ada penawaran. Yang pertama teori penawaran. Teori penawaran sendiri adalah menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Selanjutnya hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin bertambah pula jumlah yang akan ditawarkan. Begitupun sebaliknya. Setelah teori penawaran juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain yang terkait, yang ketiga adalah biaya produksi, yaitu biaya yang memperoleh faktor produksi dan bahan mentah, yang keempat ada tujuan dari perusahaan, yang kelima ada teknologi yang digunakan, yang keenam ada kebijakan pemerintah, yang ketujuh ada harga faktor produksi, dan yang kedelapan ada jumlah pedagang dan penjual. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva ini memiliki kemiringan positif atau slope yang positif. Artinya variabel-variabelnya bekerja dalam arah yang sama. Kurva ini miring dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ini adalah contoh dari kurva penawaran. Untuk membuat kurva penawaran ini kita menggunakan tabel sebelumnya ya. Di bawah ini adalah kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva ini memiliki slope positif, artinya jumlah yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Bisa kita lihat. Yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan pasar atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dengan penjual, dan di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya atau seimbang. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Dengan kata lain, keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau ditawarkan. Penjual, permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran, jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan pun menurun. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi, jika yang merubah adalah faktor-faktor ceteris paribus, seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak akan bisa kembali ke titik awal. Yang terakhir adalah contoh keseimbangan pasar. Di sini kita lihat pada contoh kasus bakso sebelumnya dapat dilihat dalam schedule atau tabel di samping kita. Permintaan dan penawaran bahwa harga keseimbangan adalah 16.000 dan kuantitas keseimbangan adalah 160 mangkok. Jadi di situ kita lihat dengan harga 16.000 penjualan serta yang ditawarkan pun harus sama.